Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Nah di pagi hari ini saya selesai aja barusan selesai nih bersih-bersih kebun sama ngasih makan hewan peliharaan saya. Oke teman-teman, untuk saat ini sudah jelas pasti ada dua capres ya, satu Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, dua adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan yang satunya lagi belum kita ketahui ya teman-teman, karena memang masih dalam proses sepertinya ya teman-teman. Oke, terlepas dari itu, ketika kita tahu petanya seperti yang kita tahu kalau Ganjar Pranowo itu kuatnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Sementara kalau di area Jawa Barat, DKI sama Banten mungkin Anies Baswedan lebih kuat. Begitupun juga beliau pastinya juga kuat di beberapa wilayah di Indonesia Timur untuk Ganjar Pranowo, karena memang merupakan salah satu basis daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Nah kalau kita lihat Anies Baswedan ini kuatnya adalah di DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten dan Jawa Barat gitu kan, lawannya dari Ganjar Pranowo ya. Jadi dan beberapa wilayah di Sumatera ya, di Sumatera, dan beberapa wilayah di Kalimantan gitu kan, dan juga Sulawesi. Nah ini kan kita udah tahu pemetaannya kalau dua kubu ini sebetulnya taktiknya sebenarnya simpel ya teman-teman. Untuk Anies Baswedan tentunya beliau untuk pemilihan cawapresnya memilih dari mana posisi-posisi secara gambarannya di mana beliau lemah posisinya ya, lemah pendukungnya itu kurang ya, seperti realistisnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitupun Ganjar Pranowo yang memang kalau menurut saya udah di atas angin, tetap kalau mau memastikan kemenangannya beliau juga harus menguatkan pengikutnya ataupun pengaruhnya di posisi-posisi yang beliau sepertinya kurang kuat ya. Salah satunya dengan pemilihan cawapres. Ganjar Pranowo sepertinya kan pemetaannya agak lemah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten, dan beberapa wilayah di Sumatera. Lewat dari itu sepertinya memang secara menyeluruh dia lumayan kuat ya. Enggak lumayan kuat, memang lebih dari cukup ya, pendukungnya kuat ya, kuat sekali. Nah sebetulnya strateginya ya nggak rumit banget, artinya seperti Anies Baswedan. Kalau saya sih supporternya Anies Baswedan ya, jadi tinggal mencari cawapresnya yang kuat di dua provinsi ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan harapan akan menambah perolehan suara ketika nanti di kontestasi 2024, ataupun mungkin beberapa wilayah di Indonesia Timur yang tokoh itu betul-betul punya pengaruh yang sangat kuat. Tapi sepertinya realistisnya adalah tokoh di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang punya pengaruh kuat, karena memang dua provinsi yang saya sebutkan terakhir itu merupakan salah satu provinsi yang terpadat penduduknya ya, jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya besar gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah di sini kalau untuk Anies Baswedan sendiri, masalahnya pendukungnya kan ada beberapa yang ngusung beliau itu untuk mencapai kecukupan untuk mencalonkan persentase suara untuk mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden itu harus merupakan koalisi berapa partai itu kan. Yaitu ada tiga di sini, ada Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan Partai Keadilan. Yang jadi problem adalah di sini kadang-kadang partai politik ini kan juga pengen wakil dari partainya langsung yang juga pengen untuk ikut serta di jalannya roda pemerintahan. Tentunya mereka berharap di cawapres ya, di calon wakil presiden gitu kan. Nah ini agak sulit kan kadang-kadang, kalau memang kadang-kadang nggak dengan kepala dingin ataupun
tetap memaksakan calon dari partai mereka kan gitu kan. Karena kadang-kadang tokoh-tokoh yang punya pengaruh kuat di beberapa dua provinsi tersebut kadang-kadang mungkin bahkan nggak tergabung di salah satu partai politik. Ambil contoh sekarang Mahfud MD ya, Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD ini pengaruhnya kuat banget, Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur gitu kan. Nah ini kan tapi non partai ya. Itu masalahnya kadang-kadang nggak semudah yang kita pikirkan kan. Kalau menurut saya kalau Anies Baswedan dipasangkan dengan Mahfud MD, peluangnya sangat besar karena memang kekurangan Anies Baswedan di Provinsi Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu tertutupi dengan kalau beliau mendapatkan calon seperti Bapak Mahfud MD ya gitu kan. Dan yang lebih mudah sebetulnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena tanpa koalisi itu di Partai Demokrasi Perjuangan itu udah bisa menentukan sendiri capres sama cawapresnya gitu kan. Walaupun ada terakhir belakangan mungkin beberapa partai bergabung dengan mereka untuk membentuk koalisi, tetap aja pengambilan keputusan utama itu langsung dari pimpinan partai, dari Partai Demokrasi Perjuangan, dan hasil diskusi dengan masukan-masukan dari kader-kader PDIP itu sendiri. Jadi lebih mudah pengambilan keputusannya di sini adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Anies Baswedan ini sebetulnya udah gampang ya, petanya itu udah kebaca kan. Beliau kurang kuat terus terang, faktanya realistisnya nggak begitu kuat, posisinya di Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh nggak begitu kuat, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur nggak begitu kuat. Salah satunya memang mencari tokoh ataupun yang memang bisa mengatrol ya, menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, menambah suara Anies Baswedan di wilayah-wilayah yang beliau lemah itu. Yang masalahnya memang karena yang ngusung adalah ada 3 partai, dan 3 partai ya bisa saja mereka punya wacana untuk mencalonkan salah satu kader partai mereka gitu kan. Yang tentunya ini akan nggak semudah itu untuk mendapatkan memang menutup kalau mereka nggak berpikirnya untuk kemenangan ya, nggak semudah itu untuk mengegolkan salah satu cawapres gitu kan. Tapi sebetulnya bijaknya kalau menurut saya sendiri, kalau ketiga partai pendukung Anies Baswedan mengedepankan strategi untuk kemenangan dan berkepala dingin dan lebih bijaksana, alangkah baiknya mereka mulai berpikir menyusun strategi ya, dan tentunya saat ini sedang dalam proses untuk mengambil kemungkinan cawapres memang yang mungkin nggak dari kader mereka tapi memiliki pengaruh yang kuat di 2 provinsi tersebut, walaupun memang mungkin tokoh tersebut bukan merupakan kader mereka. Kalau mereka memikirkan memang kemenangan di Pilpres 2024 nanti. Kalau saya pribadi juga berharap memang dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan dapat memilih seseorang yang betul-betul memiliki pengaruh di 2 provinsi tersebut, ataupun salah satu dari 2 provinsi tersebut. Walaupun secara umum kemarin juga dikatakan bahwasanya Anies Baswedan diberi kebebasan untuk memilih cawapresnya sendiri gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang dari partai pun memang punya kepentingan ya, memang untuk memilih cawapres yang memang memenuhi kriteria mereka gitu kan. Kalau saya sendiri berharap memang siapapun itu tokohnya, walaupun tokoh yang populer, tokoh yang memiliki elektabilitas yang tinggi, tokoh yang memiliki pengaruh serta pengikut akar rumput yang kuat, baik di Jawa Tengah atau Jawa Timur sekalipun bukan salah satu kader dari ketiga partai pendukung Anies Baswedan, tetap ya untuk strategi pemenangan saya berharap diambillah tokoh itu. Walaupun saat ini mungkin sedang memang lagi dalam proses ya, saya pikir lebih baik untuk mengedepankan kepentingan untuk memenangkan calonnya di Pilpres 2024 nanti. Oke, itu teman-teman, matur nuwun, ini selamat merayakan ibadah Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang.